Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang tak kalah menariknya dengan cerita-cerita rakyat daerah lainnya. Cerita ini berjudul Ki Ageng Selo. Cerita ini diambil dari buku yang berjudul Ki Ageng Selo, Sang Penakluk Petir. Ditulis oleh Abdul Rahim dan diterbitkan oleh Isyadul Fikri pada tahun 2017. Nah, teman-teman, begini kisahnya. Alkisah, suatu hari Ki Ageng Selo yang tinggal di desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, pergi ke sawah. Ki Ageng Selo atau yang sering disebut Syekh Abdurrahman adalah salah seorang tokoh penyebar agama Islam di Jawa Tengah. Beliau masih memiliki garis keturunan dengan raja terakhir Majapahit dan juga merupakan cikal bakal raja-raja Mataram Islam. Meskipun darah bangsawan mengalir di dalam diri Ki Ageng Selo, beliau memilih untuk hidup sederhana sebagai seorang petani. Di samping itu, beliau juga menjadi panutan bagi lingkungannya sebagai seorang pemuka agama. Selain itu, Ki Ageng Selo juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Salah satu kesaktian Ki Ageng Selo adalah bahwa beliau mampu menangkap petir sehingga Ki Ageng Selo dikenal sebagai Sang Penakluk Petir. Pada suatu hari, Ki Ageng Selo sedang bekerja di sawah dengan rajinnya. Saat itu, mendung menggantung di langit. Namun, Ki Ageng Selo tak peduli. Ia terus saja bekerja. Hujan pun mulai turun, disertai kilat dan petir. Makin lama, kilat dan petir itu menyambar-nyambar di berbagai arah. Bahkan ke arah Ki Ageng Selo. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang dahsyat. Sambaran petir itu tepat mengenai tubuh Ki Ageng Selo. Tapi sungguh ajaib, tubuh Ki Ageng Selo sama sekali tidak terbakar. Ki Ageng Selo lalu berdiri. Mata Ki Ageng Selo menatap langit. Mulut Ki Ageng Selo berkomat kamit berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah petir langsung menyambar kembali Ki Ageng Selo. Dengan beraninya, Ki Ageng Selo langsung menangkap petir itu. Sang petir terkejut. Tak disangka ada manusia yang bisa menangkapnya. Oleh Ki Ageng Selo, petir itu kemudian diikat di pohon gandrik. Lega hati penduduk desa. Mereka tidak takut lagi kesambar petir jika pergi ke sawah. Penduduk desa menyambut Ki Ageng Selo penuh rasa haru dan menyalami tangannya dengan mencium tangannya. Beliau tetap
meneruskan mencangkul sawahnya. Setelah hari sore, selesai mencangkul, dia pulang sambil membawa petir tadi. Keesokan harinya, dia ke Demak. Bledek dihaturkan kepada Sultan Trenggana di Demak. Oleh Sultan Trenggana, bledek itu ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat dan ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang berdatangan untuk melihat wujud bledek itu. Ketika itu, datanglah seorang nenek-nenek dengan membawa air kendi. Air itu diberikan kepada kakek bledek dan disiramnya. Setelah disiram, terdengarlah menggelegar memekakan telinga. Bersamaan dengan itu, lenyaplah seorang kakek dan nenek bledek tersebut. Sedang jeruji besi, tempat mengurung kakek bledek, hancur berantakan. Untuk mengenang kejadian itu, dibuat gambar kilat pada kayu berbentuk ukiran sebesar pintu masjid. Lantas mereka menyerahkannya kepada Ki Ageng Selo. Dengan senang hati Ki Ageng Selo menerimanya dan dipasang di pintu depan Masjid Demak. Pintu itu masih bisa dilihat hingga sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.